Lah yang paling tragis adalah anak saya yang kecil ya. Saat itu kelas 3 SD. Itu hari Rabu atau Kamis sore itu ikut TPA ngaji tabirawi itu. Lah itu jangan disuruh pulang. Nggak boleh betul. Bocah kecil ikut ngaji tidak boleh. Disuruh pulang. Kalau mubalaknya, karena kamu sudah murtad semua tidak boleh. Jadi saya itu nangis tuh di teras ini, anak saya itu menengah itu. Kalau saya terikat itu kapan? Ya, itu Pak. Jadi kemudian diperkusi, artinya semua diblokir. Semua diblokir, WA semua diblokir. Terus kemudian jamaah tidak boleh berkomunikasi dengan kami. Kemudian hasil musyawarahnya itu adalah rumah saya dipagar tembok. Jadi ini Pak, dulu teras nih. Ini teras langsung ke masjid. Ya, itu masjid sebelah situ. Nah ini ditutup, dipagar mulai dari depan sepanjang 30 meter. Nah, terus tingginya kurang lebih ya 4 meteran itu. Ini yang kami alami Bapak. Akan itu nyeleneh, dibully habis-habisan. Tujuannya apa? Merusak apa? Kehormatan dia. Tidak sadar bahwa merusak kehormatan seorang muslim dengan lisan itu Pak, lebih besar dosanya daripada riba. Bapak tahu tidak Pak, riba itu dosanya berapa? Dalam satu hadis yang hasan, Rasulullah SAW sabda apa? Dirhamu riba, 1 dirham riba sama dengan 36 kali berzina. 1 dirham riba itu. Dalam hadis yang diriwayatkan Nasai, innalir riba sab'ina baban. Riba ada 70 pintu. Yang paling rendah seperti mensetubuhi ibunya. Dan riba yang paling riba kata Rasulullah, istitalatur rajul ala irdi akhi. Seseorang merusak kehormatan saudaranya dengan lisannya. Merusak kehormatan saudaranya dengan apa? Di zaman sekarang banyak banget Pak. Itu di televisi, di media massa, di apa? Di Facebook, jadi tempat buat ngebully orang Pak. Kalau ada orang nggak setuju sama kelompoknya, ini orang harus dijatuhin, ini orang harus dibunuh apa karakternya, habiskan, serang, hancurkan. Di dunia sih nggak ada yang balas, di akhirat ngeri Pak. Dosanya ngeri itu Pak. Sebutkan dalam hadis yang hasan, Rasulullah SAW sabda apa? Innali jahannama jubaban. Neraka jahanam itu memiliki palung-palung. Apabila dan setiap palung itu mempunyai pantai-pantainya kata Rasulullah SAW. Seperti pantai. Dan di pantai-pantai itu kata Rasulullah ada ular-ular sebesar-besar apa? Unta. Dan kalajengking sebesar bigol. Apabila kata Rasulullah penduduk api neraka minta keringanan, ya Allah ringankan aku azabku, maka dikatakan kepada penduduk api neraka itu, pergilah kamu ke pantai neraka. Pergilah di sana dia disengat oleh apa? Ya, ular dan kalajengking itu, dan ia kesakitan, dan ia pun ditimpa penyakit gatal, sehingga ia kegatalan, dia garuk-garuk sampai terlihat tulangnya. Lalu kemudian dikatakan kepada dia, sakit tidak? Sangat sakit. Apa kata dia? Demikianlah balasan orang-orang gara-gara kamu dahulu menyakiti kaum mukminin. Kamu dahulu menyakiti kaum mukminin, balasannya kayak gitu tuh Pak. Ya, emangnya kehormatan muslim itu tidak berat di mata Allah. Kemudian kita rusak seenaknya hanya karena dia tidak setuju dengan pendapat kita. La haula wala quwata illa billah. Maka kita harus bersikap adil. Ya, menghadapi orang-orang yang kita tidak suka juga harus tetap adil. Sama musuh saja harus bersikap apa? Adil. Lihat adilnya Rasulullah SAW Pak. Ketika Rasulullah sedang duduk lewat orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi Pak? Assam alaik. Tahu nggak assam?
kematian atasmu. Apa kata Rasulullah? Wa alaik, dan atasmu. Lewat lagi orang Yahudi yang kedua, assam alaik. Kata Rasulullah apa? Wa alaik. Lewat lagi orang Yahudi yang ketiga, Pak, assam alaik. Kata Rasulullah apa? Wa alaik. Rupanya Aisyah dengar, Pak, marah Aisyah. Apa kata Aisyah? Wa alaikumussalam wal la'na ya abna al-qiradah wal khanazir. Atas kalian kematian dan laknat, wahai anak-anak kera dan babi. Aisyah enggak ridho Rasulullah SAW didoakan kematian begitu. Siapa di antara kita, Pak, yang ridho Rasul kita didoakan begitu? Siapa yang ridho coba? Aisyah enggak ridho. Maka Aisyah membalas makian dengan yang lebih dari itu. Tapi apa kata Rasulullah? Mahlan ya Aisyah. Enggak boleh gitu Aisyah. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, apa engkau tidak mendengar ucapan mereka? Kata Rasulullah, kan sudah aku jawab. Ketika mereka mengatakan assam alaik. Kata Rasulullah apa? Kan sudah jawab dengan yang semisal. Itu keadilan, Pak. Sementara Aisyah ditambahin lebih dari itu. Atas kamu kematian, laknat, wahai anak-anak kera dan babi, ini kelebihan. Memang benci, tapi kan tetap harus keburukan dengan yang setimpal. Itulah adilnya Rasulullah, Pak. Padahal Anda tahu sendiri orang Yahudi bagaimana, Pak. Tapi tetap Rasulullah bersikap adil dalam membalas mereka. Apalagi sesama muslim, sesama kaum muslimin.